Masih tuli kalian jadi manusia. Masih buta kalian jadi manusia. Ingat. Halo guys, kalau ada yang bisa ngetek video saya ini kepada bapak yang satu ini, bolehlah gitu loh, ya. Jadi di sini saya hanya ingin ngungkapin sebenarnya, kenapa kita sesama netizen untuk cari permasalahan, ya. Terbukti benar atau tidak di antara kita semua netizen sedang saling dukung-mendukung untuk mencari keadilan. Yang kita perjuangkan di sini bagaimana keadilan, kezoliman di Indonesia ini dia diminimalisir. Bukan cari battle sesama netizen, yang dimana sebetulnya netizen ini semua adalah elemen-elemen yang saling mendukung untuk mengungkap apa yang sudah terjadi, yang sangat tidak mungkin, yang bahkan hampir tidak mungkin bisa dilabrak oleh aparat itu sendiri. Ya, kenapa kita sesama netizen mesti saling labrak? Gitu. Kalau bicara tentang Mbak Widya, kalau bicara Mbak Widya itu hoax apa segala macam, ayah taruhlah dia hoax. Tetapi apa yang Mbak Widya ungkapkan itu semua justru adalah titik balik atau permulaan awal dari segala sesuatu ini bisa terungkap. Kang Deddy sendiri melakukan tindakan setelah Mbak Widya keluar dengan viti-vitinya. Kang Deddy tergerak untuk melakukan sesuatu, gitu. Sama dengan kita untuk mencari keadilan. Kalau di sini Anda mengatakan tukang hoax, Kang Deddy begini, netizen begitu, ini bukan tempatnya dan ini bukan saatnya, gitu loh. Kita sama-sama sedang berjuang untuk memberantas kezoliman dan menegakkan keadilan di negara kita. Memberantas orang-orang yang benar-benar udah kita lihat sendiri gitu loh. Justru dengan adanya viti-viti Mbak Widya, semua ini bisa terungkap. Apa yang disampaikan Mbak Widya itu adalah clue untuk ambil tindakan dan membuktikan bahwa ada sesuatu yang salah. Jadi kalau Anda bicara tentang hoax ini apa segala macam, Anda di sini jatuhnya sebagai provokator gitu loh. Jadi nggak usah cari masalah sesama netizen. Kang Deddy sudah melakukan hal yang benar. Kalaupun ada hal yang kurang menurut netizen, kita tidak pernah menyalahkan Kang Deddy, gitu. Apa yang Kang Deddy lakukan itu sebuah upaya yang sudah maksimal. Tetapi ada yang mesti kita bongkar lagi di balik semua ini, gitu. Jadi nggak usahlah cari permasalahan sesama netizen, gitu. Anda mau koar-koar, mau apa segala macam, mau cari perhatian netizen, kita sama-sama sesama netizen sedang menegakkan keadilan di negara kita. Ya, kita nggak punya tendensi apa-apa. Saya juga nggak pernah live, saya juga nggak pernah. Tapi kita coba menyuarakan sesuatu yang bisa menjadi clue untuk menegakkan keadilan di negara kita. Hanya itu, jadi nggak usah cari masalah. Kita bersatu dan kita cari permasalahannya, kita buka permasalahannya, lebih atau kurangnya, biar nanti ke depannya kerjasama kita akan dibantu oleh orang-orang yang baik hati dan orang-orang seperti Hakim Sulaiman, seperti Kang Deddy, untuk bisa mendukung pengacara-pengacaranya Peggy juga. Semua itu terkuak sebenarnya diawali karena celotehannya Mbak Widya sebenarnya. Kalau kita mau jujur ya, jadi kalau bicara tentang siapa yang benar dan siapa yang salah, kita tidak menyalahkan siapa-siapa, kita juga tidak menyalahkan, tidak harusnya menyalahkan Mbak Widya, karena di sini kita bersama-sama sedang bahu-membahu untuk menegakkan dan mengurangi atau memberantas kezoliman di negara kita. Jadi stoplah Anda bicara tentang netizen, battle dengan netizen. Anda netizen, kita bicara sesuatu yang bisa menjadi atau mencari jalan keluar bersama untuk bisa mendapatkan keadilan, ya, dan meminimalisir kezoliman. Oke? Gitu aja lah, gitu aja kok repot sampai teriak-teriak seperti itu. Sayang, sayang itu otak Anda yang pinter itu gitu loh ya. Saya akan coba tanggapi video ini ya. Katanya dibilang kita ini buta, kita desain apa katanya tuli ya. Katanya mana mukanya si Widya. Ya. Terus apa katanya kalian bilang, pasti kalian akan bilang kalau si
siapa tadi, kalau si dokter ini tempat tes DNA itu dapat duit, pasti kalian akan bilang kalau Mulyadi ini dapat duit. Kamu Mulyadi ya, nggak ada yang berpikir ke situ. Itu kan cuma isi otak busuk kamu, ya. Itu cuma isi otak busuk kamu. Kami tidak bodoh otak kamu. Yang namanya anak ya, apalagi anak itu kan air mani bapaknya, ya. Dibilang 99% itu masih ada komanya. Apalagi pakai bahasa terduga. Kalau benar anaknya Cecep, pasti akan dibilang 100% anaknya Cecep. Clear. Ya. Pasti akan dibilang positif. Itu kalimat dokter itu. Kalau masih ada kalimat terduga, itu ngambang, ya. Kami tidak bodoh otak kamu. Ya. Dalam segi bahasa kamu Mulyadi aja saya bisa simpulkan, ya. Kalau ada yang disembunyikan di situ, ya, biarkan Allah sama kamu Mulyadi yang tahu, ya. Kami tidak mau repot ke situ, ya. Intinya sekarang yang kami ingin ketemukan adalah AF, ya. AF, ya. Kalau AF ini sudah ketemu, maka pembunuh aslinya itu akan keluar. Ya, karena AF ini salah satu, ya, pembunuh pemerkosa Pina, ya. Walaupun sekarang masih disembunyikan sama Kapolda, sama Rasman, sama si itu penyelidik, ya. Mau sampai kapan mereka sembunyikan itu? Kami ingin Bapak Lestio Sigit itu punya rasa malu, ya, dalam kasus Vina ini, ya. Kenapa AF ini kalian sembunyikan, ya? Padahal AF ini adalah kuncinya, ya, untuk menuju kita tahu siapa pembunuhnya Pina, ya. Kita lupakan saja masalah itu, masalah tes DNA, ya. Karena masalah tes DNA itu masih ngambang. Kalau masih 99%, ya, belum murni itu, apalagi pakai kata terduga, ya, itu masih ngambang. Kalau itu bukan anaknya Cecep, ya. Yang ingin kami tekankan di sini kepada Bapak Kapolri, ya, kenapa EP ini disembunyikan? Apa alasannya? Ya, apa alasan EP ini disembunyikan? Apa kalian ada main sama Rudiana? Atau kalian berkelompok? Ya, nggak mungkin dong Kapolri itu menyembunyi si AF. Nah, kalau tidak disembunyikan, kenapa tidak dicari? Ya, kenapa tidak diambil di Bandung? Ya, kalau kita ingin menyelesaikan masalah kasus Vina ini, maka tangkaplah AF ini, bawa AF ke depan polisi, ya, interogasi AF ini. Dari dia kita akan dapat informasi, ya, karena AF ini salah satu, ya, pelaku pembunuh Pina, memperkosakan Pina. Kenapa kalian biarkan? Dan kenapa Kapolri ini membiarkan Kapolda kerjasama sama AF? Dan kenapa Kapolri ini membiarkan Rasman ini, penyelidik ini, menyembunyikan AF di Bandung? Apa alasannya? Jangan bilang kalau dibutuhkan. Kami membutuhkan supaya masalah ini cepat selesai, cepat clear. Anak-anak yang 7 itu cepat keluar. Ya, ini malah saksi kuncinya kalian sembunyikan. Ya, mau sampai kapan kalian para polisi seperti ini, Kapolri seperti ini, Bapak Lestio Sigit? Ya, harusnya Anda bergerak. Anda kan sudah dikasih wewenang sama Jokowi, ya, secara transparan, secara terbuka. Tapi AF-nya kalian sembunyikan. Bagaimana dibilang secara transparan, secara terbuka? Ya, kalau pelaku pembunuhan ini kalian sembunyikan, atas dasar apa kalian menyembunyikan seorang pembunuh? Ya, kan aneh dalam kasus ini. Si Pina ini benar meninggal apa enggak? Ya, kalau seperti ini kita juga rakyat bisa bernarasi loh, ya. Kalau kelakuan kalian seperti ini, para polisi, ya, khususnya Bapak Kapolri yang terhormat, ya, Bapak Lestio Sigit, ya, kenapa Anda membiarkan Kapolda Jabar ini menyembunyikan AF? Karena AF ini saksi kunci loh, ya. Kemarin Pak RT disembunyikan, sekarang AF.
Mau sampai kapan kasus ini tidak akan kalian, aduh, kasus ini bukan mangga loh yang harus diperam, ditunggu matang dulu baru dimakan, bukan begitu ya. Kalau sudah ada mata rantainya, ya udah kasus ini dibuka, kejar orangnya ya. Kan kami netizen sudah membantu kalian para polisi, Kapolri ya. AF ini adalah salah satu ya pelaku pembunuhan, pemerkosaan Pina. Kenapa justru kalian sembunyikan? Ya. Mau sampai kapan kasus ini? Masa iya sih kasus seperti ini sampai bertahun-tahun? Berarti kalian gagal dong menjaga negara ini. Jangankan menjaga dari luar ya. Jaga di dalam aja kalian gak mampu loh. Ya. Ini anak bangsa yang nyawanya hilang, diperkosa ya, tapi malah pelakunya kalian sembunyikan di Bandung ya. Si Rasman botak bangga lagi ya, AF katanya baik-baik saja, kalau waktu diperlukan akan dihadirkan. Kita membutuhkan, bukan kalau perlu Rasman setan ya. Kita membutuhkan hari ini AF-nya supaya diinterogasi sama polisi ya. Kalau orang lain bisa di-strum, kenapa ini nggak di-strumin? Strumin aja, ya. Pasti nanti kan ngaku kan, siapa aja pelakunya. Orang lain bisa di-strum, masa Syaib nggak, ya? Orang yang tidak bersalah aja kalian pandai tuh strumin, kalian kasih minum air seni kalian. Ini cacat otak sebenarnya polisi-polisi yang ada di Cirebon ini. Tapi Bapak Kapolri yang terhormat Bapak Lestio Sigit nggak ada malu-malunya, heran saya. Anak bangsa loh Bapak Lestio Sigit ya. Kalian kasih minum air seni kalian ya, biadab banget kelakuan kalian ya. Baru sekarang saya, ya ampun ya, kita baca sejarah Belanda, Jepang masuk menjajah Indonesia ya. Tidak ada satupun orang Belanda yang mencekok rakyat Indonesia dengan air seni ya. Tapi ini anak bangsa ya, yang mengaku dirinya polisi ya, penjaga pelindung untuk rakyat ya, memberi keamanan pada rakyat. Kalian kasih minum air pipis kalian, biadab kelakuan kalian ya, biadab kelakuan kalian. Bahkan binatang saja tidak akan melakukan hal serupa itu. Bagaimana dengan kalian? Apa guna pangkat kalian? Apa guna jabatan kalian? Kalian perlu ingat para polisi ya. Baju kalian dari kami rakyat. Kami yang nafkahi anak istri kalian. Tapi kenapa rakyat Indonesia kalian cekokkan dengan air pipis kalian? Ya, ada rasa malu nggak kalian sebagai polisi? Ada rasa malu nggak Kapolri ini kepada rakyat? Katanya kalau nggak bisa di ini, kepalanya ekornya di ini. Sekarang AF Anda nggak mampu nangkapin tuh, ada di ini Bandung, ya, borong-borong ke otak, ya, ekornya aja nggak berani Anda sentuh. Makanya Bapak Kapolri yang terhormat ya, jangan terlalu besar mulut di media. Dan saat kami rakyat menagih janji Anda hilang tuh dari media ya, lenyap ya, sudah nggak ada suara lagi ya. Kami membutuhkan AF. Seperti di sini, saya tidak buta dan saya juga tidak tuli, dan saya juga masih bisa mengingat di otak saya, gitu ya. Nah, Anda bilang bahwa Anda mempunyai bukti. Apa bukti konkretnya Anda bahwa Anda tuh yakin bahwa si Peggy Setiawan adalah anak Pak Cecep? Dah itu, tolong dijawab. Karena untuk tes DNA, antara iya dan tidak gitu. Kenapa? Saya belum percaya dan saya belum yakin gitu. Nah, terus perlu Anda ketahui, waktu Bapak Deddy Mulyadi pernah mendatangi kediaman Bapak Cecep. Nah, Anda masih ingat nggak di situ? Anda masih melihat nggak? Anda buta nggak? Dan Anda tuli tidak? Pas diperiksa itu kakak Bapak Cecep. Nah, Bapak Cecep lahir di tahun 1986 dan si Peggy Setiawan lahir di tahun 1997. Nah,
logika aja diperkirakan Bapak Cecep umur berarti sekitar 40 tahun dan si Peggy Setiawan Cianjur umur 28 tahun. Nah, logikanya berarti Bapak Cecep menikah umur berapa? 12 tahun atau 10 tahun. Begitu abang-abang ya. Anda itu juga harus pakai logika, otaknya jangan dedeluk juga ya kan. Nah, gitu saya kasih tahu ya. Dan dulu Pak Deddy Mulyadi pas waktu itu juga pernah bilang, berarti Bapak Cecep menikah umur 12 tahun gitu. Masih ingat nggak? Nah gitu. Nah terus pas dibacanya ke bawah lagi, nah anak pertama kok perempuan gitu. Masih ingat nggak nih si abang-abang? Anda itu yang bego, Anda itu yang tolol juga. Padahal kita itu mengikuti juga loh Pak Deddy Mulyadi. Dari secara aja logikanya Anda bikin statement kayak gitu. Berarti yang pernah tahu wawancara Bapak Deddy Mulyadi beserta dengan keluarga Cecep, pasti Anda akan dibully gitu yang melihat gitu. Saya melihat di situ. Jadi saya ini tidak buta dan saya tidak tuli. Nah, gitu ya abang-abang. Jadi Anda tuh jangan sembarangan. Jadi di sini saya bukan pendukung Ibu Widya, saya juga bukan pendukung Bapak Deddy Mulyadi, dan saya juga bukan pendukung Anda. Tapi saya sebagai rakyat biasa dan saya juga sebagai netizen biasa gitu. Aku pendukung kebenaran dan keadilan rakyat di sini gitu. Jadi tegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku gitu. Nah, logikanya sekarang saya nanya nih kepada abang-abang ya kan. Kalau kasus Vina ini sebesar ini ya kan, kasus sebesar ini di tahun 2016, nah itu aja kalau sampai si film Vina itu nggak tayang mungkin ya kan, nggak tayang mungkin kasus ini sudah tenggelam bang, sudah tenggelam, itu aku udah yakin banget. Karena beruntungnya ada film Vina akhirnya viral kemana-mana. Nah jadi abang harus ingat itu juga ya kan. Di tahun 2024 akhirnya semuanya geger bingung ya kan, di situ bingung juga mau menetapkan siapa yang akan dijadikan tersangka di sini ya kan. Nah logikanya seperti itu aja bang. Nah di tahun 2024 ternyata ditangkaplah si Peggy Setiawan juga ya kan di situ. Akhirnya apa? Salah tangkap. Nah itu aja ibaratnya kasus besar ini bisa ditipulasi dan bisa direkayasa dengan bla 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 bla. Jangankan tes DNA gitu, logikanya aja bang gitu ya, kayak gitu aja lah. Kita tuh nggak usah kemana-mana, logikanya aja dulu gitu. Nah saya bukan berarti gak suka sama Pak Deddy Mulyadi, saya suka banget. Dia asli terjun sendiri mencari fakta-fakta tersendiri langsung di situ. Padahal itu aslinya tugas penyidik ya kan. Ya nggak masalah lah, kenapa? Dia kan mau kemauannya dia sendiri gitu. Jadi rakyat pun juga perlu berterima kasih dengan Pak Deddy Mulyadi gitu. Nah gitu bang. Nah jadi jangan salah Anda itu. Kalau Anda pernah lihat waktu wawancara Pak Deddy Mulyadi tentang kakak pas di rumahnya Bapak Cecep, pasti Anda tidak akan ngomongnya sebesar ini gitu. Nah saya mau nanya nih, bukti konkretnya apa bahwa Anda tuh yakin banget kalau si Peggy Setiawan adalah anaknya Mang Cecep kayak gitu. Logika aja dulu gitu, nggak usah lah. Saya ini cuma ingin kebenaran itu ditegakkan, biarpun nanti pada akhirnya ketemu tersangkanya, ya itu kita nggak peduli
peduli gitu, nggak peduli dia tuh mau anak jenderal kek, mau dia anak bupati kek, mau dia anak gubernur kek, mau anak konglomerat kek, ya tetap aja diadili gitu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Karena apa? Kita juga punya hak yang sama gitu. Bukan berarti yang harus diadili kalau orang miskin-miskin aja yang diadili gitu. Tapi kalau untuk pada kalangan petinggi dan pejabat negara tidak. Oh tidak gitu. Mereka juga punya hak yang sama seperti rakyat kecil gitu. Jangan dibuat hukum tajam di bawah dan tumpul di atas. Tapi di sini saya kagum dengan salah satu hakim, Bapak Eman Sulaiman di sini. Saya acungi jempol dan perlu apresiasi di sini. Tuh, hakim the best. Mana hakim 2002 2016 saya nanya, kemana dia? Hakim kok kayak gitu, gitu aja gitu. Bikin kesel aja abang-abang ini lama-lama. Bos, kami ini relawan pendukung Bu Widya. Kami sudah bos, sudah membuka lebar-lebar mata kita. Kita juga sudah pakai akal sehat kita. Jadi kalau memang Peggy atau Egi Perong, anak Pak Cecep itu murni anaknya Pak Cecep sesuai dengan tes DNA kemarin, terus kenapa yang selama ini informasi yang sering disampaikan sama Bu Widya tentang Peggy Setiawan yang bukan otak atau pelaku utama pembunuh Vina Cirebon bisa bebas dari jerat hukum, lepas dari penjara, bebas. Kenapa? Bos, kasus Vina Cirebon ini selama 8 tahun itu kabur, nggak jelas siapa pelaku utamanya, siapa pembunuh yang sebenarnya, nggak jelas. Terbukti dan fakta, Peggy Setiawan itu bukan pelaku utama, bukan pembunuh, jadi bebas dan lepas dari jerat hukum. Itu fakta loh. Terserah kamu mau percaya tentang tes DNA Peggy Setiawan yang 99,9% anak Pak Cecep. Itu terserah kamu, itu hak kamu percaya itu. Tapi selama 8 tahun kalau kita flashback ke belakang ya, kok bisa selama 8 tahun kasus Vina Cirebon itu kabur, nggak jelas ya. Kalau memang benar kasus Vina Cirebon itu pembunuhnya seorang kuli bangunan, saya bisa pastikan bos, dalam jangka 2 kali 24 jam pasti pelakunya akan ketangkap. Pasti, saya pastikan. Nah, kasus ini ya bukan hanya 2 kali 24 jam, tapi sudah 8 tahun kasus Vina Cirebon ini belum tuntas dan kabur. Jangan-jangan kamu bos yang sudah dapat cuan dari orang yang bermasalah. Kamu bilang Bu Widya penyebar hoak atau apalah yang kalian sebut tadi itu, hoak atau tidak, tapi informasi yang disampaikan sama Bu Widya itu hasilnya
Peggy Setiawan si kuli bangunan bebas dari jerat hukum. Itu fakta. Satu ya. Terus saya mau tanya sama kamu, bagaimana kamu menjelaskan ya, atau membuktikan bahwa tes DNA itu murni, asli, tanpa ada yang cawe-cawe? Saya nggak memojokkan Kang Deddy Mulyadi, enggak. Saya percaya dia. Cuman saya bicara sama kamu. Berapa persen kamu percaya bahwa tes DNA itu murni dan tidak ada cawe-cawe dari pihak yang tidak bertanggung jawab? Dari mana? Coba saya mau tahu, mau dengar jawaban Viti dari kamu. Kasus Vina itu udah lama, bos. Itu aja nggak jelas, apalagi hanya selembar kertas tes DNA. Mudah bagi mereka, bos, untuk mengkaburkan ya seorang pelaku utama, untuk menghindar, untuk mengaburkan lagi identitas dirinya, kebenaran dirinya. Saya enggak menuduh Kang Deddy Mulyadi, enggak, saya enggak menuduh. Cuman apa ya, itu wallahu alam lah nanti. Wallahu alam. Saya enggak mundur siapa. Cuman saya hanya ingin menyampaikan kepada kamu ya, tentang ya statement kamu yang mengatakan Bu Widya itu tukang hoak, penyebar hoak atau apalah itu ya. Jawab aja Viti saya ini dengan Vitimu ya.